Halo pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Polresta Kendari melakukan pengamanan dan pelayanan penyampaian aspirasi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Di informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg yang dipindahkan ke tabung non-subsidi ukuran 50 kg. Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers di halaman Mapolres Bojonegoro pada Senin siang. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi menyebut praktik ilegal tersebut dilakukan secara sistematis oleh pelaku di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pelaku melakukan pemindahan isi tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 50 kg menggunakan selang regulator yang disambungkan ke masing-masing tabung. Setelah tabung terisi penuh, pelaku memasangkan segel dan menjual kembali LPG tersebut dengan harga di bawah pasaran. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi pada awal Mei 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersangka berinisial JI di Kecamatan Kapas pada Rabu sore. Saat pemeriksaan, petugas menemukan aktivitas pengoplosan LPG menggunakan selang regulator di sebuah bangunan samping rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui berinisial JI, berusia 49 tahun, warga Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pelaku disebut telah menjalankan aktivitas tersebut sejak September 2025 hingga Mei 2026 dan mempelajari cara pengoplosan melalui media sosial. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 5 set selang regulator, 13 tabung LPG 50 kg, ratusan tabung LPG 3 kg, 1 unit truk, timbangan, serta peralatan lain yang digunakan untuk pengoplosan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari Humas Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian hewan ternak sapi yang meresahkan warga menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 3 orang tersangka. Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di wilayah hukum Polres Tuban. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Para tersangka masing-masing berinisial ED, SE, dan juga NG, yang seluruhnya merupakan warga Kabupaten Probolinggo, sementara 4 pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Aksi pencurian terjadi pada Selasa malam hingga Rabu dini hari di 3 lokasi kandang sapi di wilayah Kecamatan Merakura, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Dari 3 lokasi tersebut, para pelaku berhasil mencuri 7 ekor sapi milik 3 orang korban. Polisi menyebut sebelum melancarkan aksi, para pelaku membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk melakukan pemetaan lokasi dan survei terhadap kandang yang dinilai mudah menjadi target pencurian.
Hasil penyelidikan juga mengungkap tersangka berinisial ED merupakan otak pelaku sekaligus residivis spesialis pencurian hewan ternak yang sudah berulang kali melakukan aksi serupa. Hasil penjualan sapi curian dibagikan kepada para pelaku dengan masing-masing tersangka menerima bagian sekitar 5 juta rupiah. Sebagian uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya operasional dan pesta minum-minuman keras. Hingga kini, Satreskrim Polres Tuban masih terus melakukan pengembangan kasus dan memburu 4 pelaku lainnya yang masih menjadi buron. Dari Humas Polres Tuban, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dari Tuban, Jawa Timur, Bribda Layatul Fitria melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pasar gelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kepolisian berhasil mengamankan 12 unit motor curian. Pengungkapan ini adalah pengungkapan kasus terbesar dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade di wilayah Kabupaten Pasar di Mako Polres Pasar. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polres Pasar gelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana curanmor, amankan 12 unit motor pada Senin 25 Mei 2026. Polres Pasar menggelar kegiatan konferensi pers pengungkapan tindak pidana curanmor dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade di wilayah Kabupaten Pasar. Yang mana kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pasar AKBP Novi Adiwibowo dengan didampingi Wakapolres Pasar, Kasat Reskrim, Kasih Propam, PS Kasih Humas, dan PS Kasiwas. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolres Pasar menyampaikan keberhasilan Satreskrim Polres Pasar dalam membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas kecamatan yang selama ini meresahkan masyarakat. 2 orang pelaku berinisial SA 44 tahun dan GT 44 tahun berhasil diamankan petugas setelah diduga melakukan aksi pencurian sejak Agustus 2025 hingga Mei 2026 di sejumlah wilayah diantaranya Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, hingga Batu Kajang. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya penjualan sepeda motor tanpa dokumen lengkap serta kondisi kunci kendaraan yang telah rusak. Berdasarkan hasil penyelidikan unit Jatanras Satreskrim Polres Pasar, masing-masing tersangka memiliki perannya masing-masing. Saat proses penangkapan, kedua tersangka sempat berupaya melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor berbagai merek yang diduga merupakan hasil tindak pidana curanmor. Selain itu turut diamankan barang bukti berupa STNK, kunci kontak, serta 4 buah kunci L modifikasi. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda maksimal 500 juta. Selain itu, keduanya dikenakan pasal 477 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Semarang, Polda Jawa Tengah, membekuk seorang residivis pencurian sepeda motor berinisial MS. Pelaku menjalankan aksi dengan modus merayu perempuan yang dikenalnya melalui media sosial dan aplikasi pertemanan daring. Setelah menjalin komunikasi, pelaku mengajak korban bertemu hingga membangun hubungan agar korban percaya. Dalam beberapa kasus, korban bahkan diajak menginap di hotel maupun penginapan sebelum akhirnya sepeda motor korban dibawa kabur. Aksi pencurian dilakukan saat korban turun dari kendaraan di area parkir tempat makan. Pelaku langsung melarikan motor dan meninggalkan korban di lokasi. Polisi mencatat sedikitnya 5 tempat kejadian perkara di Semarang, Kabupaten Semarang, hingga Solo Raya. Pelaku akhirnya ditangkap Satreskrim Polrestabes Semarang di kawasan SPBU Subah, Kabupaten Batang. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Tersangka dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Humas Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.